Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada. Di video saya kali ini saya ingin membahas masalah mesin penggerak GX 160 5,5 HP mengalami ngejim. Bisa saya katakan di sini ngejim atau nyangkut. Seperti ini kawan-kawan ya. Kurang dari 360 derajat putaran atau satu putaran dia mengalami nyangkut. Jadi mesin ini mengalami ngejim atau nyangkut, bisa saya katakan begitu karena di sini terlihat nah. Seperti ini maksud saya ngejim kawan-kawan atau nyangkut mesinnya. Jadi mesin penggerak ini digunakan untuk menggerakkan atau menarik mesin steam. Di sini steam ini digunakan untuk steam motor atau pompa steam. Jadi mesin penggerak ini digunakan untuk menggerakkan pompa steam atau steam motor. Nah, apa penyebab yang menyebabkan mesin ini mengalami tidak bisa berputar karena nyangkut? Permasalahan seperti ini sering terjadi kawan-kawan untuk jenis-jenis mesin penggerak seperti ini. Bisa dari payung klepnya, bisa juga dari stang sehernya, atau bisa juga karena hal-hal yang lain seperti mungkin ada benda-benda asing yang masuk ke dalam bagian blok atau hal-hal yang lain. Di sini mari kita prediksi dulu. Ini kawan-kawan, kita dekatkan lagi biar lebih jelasnya. Kita jenis mesinnya kawan-kawan GX 160. Nah, saya ulang lagi kawan-kawan, maksud saya nah di sini tidak bisa berputar lagi. Oke kawan-kawan, simak dulu videonya bagaimana tutorial cara menganalisanya. Jadi pertama-tama kita analisa dulu penyebabnya apa, baru selanjutnya kita perbaiki apabila sudah tahu apa penyebab dan permasalahannya. Pertama-tama untuk menganalisanya kita buka dulu pada bagian tutup deksel atau tutup bagian setelan klep. Jadi kita buka dulu 4 baut pada tutup bagian setelan klep. Untuk menganalisa pertama-tama mungkin ada kerusakan pada bagian itu atau hal-hal yang lain yang menyebabkan mesin penggerak ini mengalami ngejim atau nyangkut ini. Jadi setelah tutup penyetelan klep sudah terbuka, terlihat bahwa bagian penyetelan klepnya tidak ada masalah, masih bagus. Nah, tetapi mesin penggerak ini masih mengalami nyangkut. Jadi prediksi kita mengatakan adanya permasalahan pada bagian bawahnya atau bagian dalaman mesin. Kita buka dulu baut-baut pada bagian bak mesinnya untuk lebih jelasnya, dan kita lihat pada bagian itu, pada bagian dalaman mesin ini ternyata stang sehernya mengalami lepas. Bisa dikatakan lepas ini karena ada satu baut pengikat pada stang sehernya mengalami patah, dan satu bautnya lagi bisa saya katakan dol atau sudah selip. Jadi kita buka dulu pulinya untuk melihat lebih dalam. Nah, di sini kawan-kawan, terjadinya permasalahan ini dikarenakan baut pengikat pada stang seher ini mengalami patah. Satu buah baut mengalami patah dan satu baut lagi mengalami dol. Situ noken asnya yang saya pegang itu atau as klepnya. Jadi untuk jenis mesin penggerak ini tidak menggunakan rantai timing, tetapi dia menggunakan, bisa saya katakan di sini, stud atau lidi. Kalau tempat saya dibilang lidi penekan atau tunjang. Nah, ini baut yang dolnya, yang saya bilang dol mungkin, atau bahasa yang lainnya bisa di apalah, tapi ada satu baut juga yang mengalami patah. Nah, itu terlihat stang sehernya kawan-kawan sudah terlepas ketika
belum sampai 1 putaran menyebabkan mesin penggerak ini nyangkut. Dan perlu diketahui kawan-kawan bahwa ketika stang seher ini terlepas, stangnya membentur pada bagian karter bagian atas. Di situ bagian karter bagian atas ini juga mengalami retak yang cukup parah kawan-kawan, pecah karena benturan stang seher yang terlepas tadi. Nah, di sini permasalahannya apakah karena baut pengikatnya kendor, atau karena kurang oli yang menyebabkan gesekan, atau karena terlalu press mesin ini digunakan. Bisa saya katakan terpress karena 1 hari full digunakan untuk menarik atau menggerakkan pompa steam ini. Situ terlihat stang sehernya berada pada posisi atas, dan ketika putaran mesin cukup waktu hidup, stang seher ini membentur bagian karter atas dan menyebabkan karter juga mengalami pecah. Jadi kawan-kawan, penyebabnya stang seher ini terlepas karena baut pengikatnya mengalami patah, 1 patah dan 1 mengalami daul. Jadi inilah kawan-kawan untuk memprediksi atau menganalisanya. Pertama-tama tadi kita analisa dulu pada bagian deksel atau bagian penyetelan klep. Apabila bagian itu tidak ada masalah, lanjut kita bagian bawah. Karena mesin penggerak ini untuk menganalisanya cukup simpel kawan-kawan, dibandingkan dengan kendaraan bermotor atau mesin-mesin motor roda 2. Nah, jadi kawan-kawan, inilah tutorial dari saya cara menganalisa penyebab mesin penggerak mengalami ngejim atau mati total. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata saya yang kurang dimengerti saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku hitam dari kami. Terima kasih juga telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.